Shalom saudara sekalian. Bapak Ibu, orang Israel punya gembala. Kondisi 2019, simak baik. Kondisi 2019 persiapannya seperti apa? Orang Israel punya gembala dan tercatat semuanya. Gembala dibagi dua macam adalah sebelum Kanaan dan setelah Kanaan. Sebelum Kanaan Tuhan memanggil begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Yang paling hebat yang terkenal adalah Moshe. Setelah Moshe dipanggil, Tuhan menunjuk Joshua untuk meneruskan. Begitu sampai tanah Kanaan, orang Israel tidak pernah boleh punya raja. Rajanya adalah Tuhan. Jadi orang yang diangkat adalah seorang hakim, sfat. Hakim adalah orang yang melakukan pelaksana tugas raja. Dan semua gembala di Israel, makanya Israel sekarang Perdana Menteri sampai sekarang. Itu adalah orang yang melaksanakan semua kehendak Tuhan. Hakim itu orang yang dipercaya punya kekuatan khusus daripada Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Apa yang terjadi? Orang Israel terbiasa menulis semua daftar hakim-hakim dari zaman setelah Joshua sampai hari ini. Daftarnya lengkap semua, sebuah contoh. Raja Herodes itu adalah gembala nomor 31. Archelaus nomor 32. Agripa pertama nomor 33. Agripa kedua nomor 33. Setelah itu kosong Yerusalem dihancurkan sama pemberontakan Romawi. Romawi berkuasa, muncul lagi seorang yang berusaha untuk mengembalikan pola Yahudi. Simon Bar Kokhba mati lagi nomor 35. Dan Israel menjadi kosong sama sekali tanpa gembala sampai munculnya seorang yang dipakai Tuhan bernama David Ben Gurion. Proklamator dari kemerdekaan Israel tahun 48. Dialah gembala ke-36. Benjamin Netanyahu yang sekarang itu gembala nomor 50. Karena dia menjabat lagi sekarang, dia sekarang nomor 56, 57, 58. Jadi Benjamin Netanyahu punya 50, 56, 57, 58. Kok bisa dipilih berulang-ulang? Suka-suka mereka deh. Gitu. Saya mencatat daftar hakim-hakim. Ada yang aneh. Dari semua hakim yang ada di Alkitab, itu ternyata ada orang yang walaupun dia namanya di Alkitab ditulis, pergerakannya ditulis, perbuatannya ada, historis hidupnya ada, pemakaian Tuhan ada, tapi tidak pernah tercatat sebagai seorang gembala hakim. Kenapa ya? Waktu saya membaca, ternyata waktu Tuhan memanggil seseorang jadi seorang dipakai Tuhan, selalu belum tentu kalau Tuhan pakai seseorang, itu jabatan jatuh ke dia. Nah, yang pertama namanya ada, tapi gak pernah jadi seorang hakim. Kita urutkan sebentar daftar hakim setelah zaman Joshua. Yang pertama, Otniel. Kedua, Ehud. Ketiga, Samgar. Keempat, Deborah dan Barak. Barak adalah seorang yang pertama, jenderal besar, harus jadi hakim, batal jadi hakim. Bapak Ibu ini gak keluar di ujian ya? Gak usah hafal. Nah gitu. Deborah, habis Deborah adalah Gideon. Gideon punya anak Abimelek dan dia gak termasuk juga. Kita bahas sore ini. Gideon, habis Gideon adalah Tola. Habis Tola adalah Yair. Habis Yair adalah Jeftah. Habis Jeftah adalah Ebzan. Ebzan itu Boas, suaminya Ruth. Kalau Anda pasti bilang gini, ini teman Bapak semua tadi ya? Oh. Nggak keluar di ujian. Dari Ebzan turun ke Elon. Elon turun ke Abdon. Dari Abdon, Simson. Simson selesai semuanya, nanti akan muncul satu orang yang menjabat 3 hakim, nabi dan imam. Namanya Samuel. Saya senang sekali dengan nama Samuel. Dan di tempat ini sudah banyak orang pakai nama Samuel. Dan saya berdoa yang pakai nama Samuel diberkati seperti Samuel. Yang amin harus Samuel. Orang gak Samuel kok amin-amin gitu. Oke. Yuk kita lihat sebuah cerita. Ini orang terkenal sekali. Gideon dikenal dengan nama Jerubbaal. Gideon itu orang penakut. Satu hari Tuhan angkat jadi seorang hakim yang luar biasa. Dia babat habis semua musuhnya dengan 300 orang. Wah, Gideon jadi seorang hakim. Luar biasa sekali. Tapi seperti kebiasaan para hakim-hakim yang terkenal. Ini juga harus kita mulai belajar Bapak Ibu memahami. Bukan berarti kalau Anda tuh hebat, anakmu pasti hebat. Ada banyak di Alkitab hamba Tuhan, saya pernah cerita di tempat ini, bahwa di Alkitab tidak pernah ada hamba Tuhan yang bapak sama anak dipakai Tuhan sama-sama hebat. Tidak pernah ada selain Abraham dan Ishak.
Makanya kita lihat yang namanya PB, nggak pernah ada rasul-rasul punya anak ketahuan namanya siapa. Nggak pernah ada. Nama anaknya Paulus kita nggak pernah tahu. Ya Paulus nggak menikah Pak, Paulus menikah. Tapi istrinya meninggal dan dia tidak menikah lagi. Ingat, para rasul punya istri, mana anaknya nggak ketahuan. Tapi saya melihat firman Tuhan luar biasa. Gideon itu punya anak. Jumlah anaknya 70. Gak mungkin istrinya satu. Kalau turun mesin 70 kali, wah berat urusannya. Jadi gak mungkin istrinya satu. Dan seperti zaman dulu memang punya beberapa istri. Yuk kita lihat firman Tuhan sekarang. Hakim-Hakim 8 ayat 24. 2-3. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja kuminta kepadamu apa? Baiklah kamu masing-masing memberikan dari, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Nah, ciri orang Ismail adalah laki-laki tapi beranting. Teruskan, next. Jawab mereka, kami berikan dengan suka hati. Dan saat dihamparkan selai kain, masih melemparkan anting dari jarahan ke atas kain itu. Teruskan. Berat anting-anting emas yang dimintanya ada berapa? 1.700 sikal. Dengar baik-baik. 2 sikal perak bisa beli 1 bukit. 2 sikal perak bisa beli 1. Ini berapa tadi? Iya, ada hitung saja. Ini emas bukan perak. Belum terhitung bulan-bulanan, telinga, pakaian ungu muda, Raja Midian, semuanya ada semua 27. Gideon membuat apa? Patung. Ditempatkan di kotanya di Ofra. Di salah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan apa? Gideon itu, jadi gini, jarahan itu kan milik orang fasik. Diambil jarahan itu, dibuatlah sebuah persembahan. Ini konsepnya persepuluhan. Bukannya diserahkan untuk sebuah ibadah sama Gideon, diambil sendiri, dibikin patung. Saya mau beritahu, semua persembahan buat Tuhan yang harusnya milik Tuhan, Anda pakai sendiri. Lihat kalimat terakhir. Akan menjadi apa? Bagi dan ini konsep Alkitab. Ini adalah pola Alkitab. Ini kebijakan sorga. Kita nggak bisa untuk ubah. If itu jatah, itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Anda pakai cepat lambat jadi jerat. Dan kita lihat bagaimana jerat itu bekerja. Next. 28. Demikianlah orang Midian turun pada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepala lagi. Amanlah negeri itu 40 tahun. Pak, jeratnya mana Pak? Belum 40 tahun. Sekarang kita lihat sebuah cerita dulu. Ayat ke-29. Gideon bin Joas atau Jerubbaal bin Joas pergi dan diam di rumahnya sendiri. Next. Gideon punya berapa? Ini belum perempuan loh ini. Semuanya anak kandung. Sebab ya beristri banyak. Teruskan. Dia masih punya apa? Gundik yang tinggal di lahir anak laki-laki baginya. Ia beri nama apa? Abimelech. My God is king. Abi, bapakku. My father is king. Abi, my father. Melek, Malak itu raja. Namanya Abimelech. Kelihatan bapaknya rohani sekali ngasih nama anak. Gideon bin Joas mati pada waktu rambut telah putih. Ia dikuburkan di kubur Joas ayahnya. Di Ofra, kota orang Abiezer. Teruskan sekarang ayat 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berseru-seru dan mengikuti apa? Para Baal dan membuat apa? Patung Baal Berit jadi Allah atas mereka. Sekarang Hakim 9 ayat yang pertama. Ini bagus sekali ayatnya. Adapun Abimelech bin Jerubbaal pergi ke Sikem pada saudara-saudara ibunya dan berkata pada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Ingat ibunya adalah gundik. Ini anak tertolak habis. Kenapa? Dia punya saudara kandung itu 70 hidupnya mapan. Semua diberkati. Tapi mamahnya karena gundik, itu hanya dikasih uang sedikit. Dia sangat miskin sekali. Mungkin dia melihat mamahnya menderita, hatinya terbakar dengan dendam. Jadi dia berpikir, sudahlah, bagaimana caranya? Aku ini keturunan pahlawan, DNA yang namanya genetik seorang pahlawan ada. Tapi hidupku tuh menderita. Tuhan tidak lihat yang namanya latar belakang Anda. Siapapun Anda Tuhan bisa pakai. Tapi masalahnya adalah respon dalam hidup ini. Teruskan. Dia ngomong sama keluarga ibunya, ingat.
Zaman itu kalau sebuah keluarga mengizinkan anak jadi gundik, nih keluarga juga preman semua ini pasti. Tolong katakan pada keluarga Sikem, ini adalah keluarga ibunya. Mana yang lebih better? 70 orang memerintah semua anak Jerubbaal atau satu orang dia. Ingat, aku ini adalah darah dagingmu. Wah, ini ngomong depan preman begini. Mau diperintah sama anaknya Gideon yang 70 itu, yang manja sekali itu, yang enak-enak hidupnya atau sama aku. Ingat, kita kerabat. Teruskan ayat 3. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwal pada seluruh warga kota Sikem. Sama-sama. Maka, sepakatannya apa? Memang, saudara. Dengan harapan kalau Abimelek menjadi seorang hakim atau raja, derajat hidup orang Sikem akan diangkat. Caranya bagaimana? Berontak sama 70 anak-anak Gideon. Next. 4. Ya, mereka berikan kepadanya apa? 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Ini uangnya semua uang najis ini. Dia ambil uang perak itu sebagai upah kepada siapa? Dan orang-orang apa? Anda tahu orang nekat? Teruskan, next. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra. Apa yang dia buat? 70 orang dipancung di atas satu batu nilam besar. Tapi yang dibunuh cuma 69. Satu hidup, namanya siapa? Jotam. Anak bungsu Jerubbaal tinggal hidup karena apa? Lari sembunyi. Teruskan. Berkumpullah warga kota Sikem di Bet Milo menobatkan Abimelek jadi raja di Pontar Bantin untuk peringatan yang ada di Sikem. Wih, ini mantap sekali. Bapak Ibu, Anda harus ingat baik-baik. Kelak di bawah Sikem ini ada pohon besar. Disitulah yang namanya Yakub. Anda ambil ibadah yang pertama. Menanam semua dewa asing. Jadi dewa asing ditanam di situ oleh Yakub. Sikem ini di bawahnya semua dewa-dewa perhiasan ditanam di situ. Sama Abimelek malah dipakai. Teruskan. Dikabarkan pada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya dan berseru ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengar aku kaum warga kota Sikem, maka Allah dengarkan kamu juga. Next. Sekali peristiwa, ini pakai puisi. Jadi orang tuh kalau ngobrol pakai puisi. Kan gitu. Kan ada yang ngomong, bapakmu pendeta ya? Kan gitu. Kan anak muda sering begitu. Iya, kok tahu? Ya, saya tahu aja. Udah gitu. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi akan jadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadi raja atas kami. Next. Tapi jawab zaitun kepada mereka, masa aku tinggalkan minyak yang dipakai untuk memuliakan Allah dan manusia, pergi melayang atas pohon-pohon? Artinya pohon zaitun gak mau. Terus, pohon itu kepada pohon ara, jadi raja atas kami. Next. Jawab pohon ara kepada mereka, masa aku tinggalkan manisanku dan buahku yang baik, pergi melayang atas pohon-pohon? Artinya buah ara tidak mau. Next. Lalu pohon itu berkata kepada pohon anggur, mari jadi raja atas kami. Next. Jawab pohon anggur pada mereka, masa aku tinggalkan air buahku anggurku dan menyukai hati Allah dan manusia, pergi melayang atas pohon-pohon, anggur pun gak mau. Ini lambang siapa gak mau? Anaknya Gideon semuanya. Anak Gideon diminta sama warga kota menjadi raja. Mereka tahu mereka tidak sanggup jadi raja. Mereka tahu diri. Mereka tahu bapaknya begitu besar. Bapaknya diangkat oleh Tuhan. Pohon-pohon tadi melambangkan semua anak Gideon. Dan mereka sadar kalau bukan Tuhan yang angkat, jangan angkat diri. Mereka bilang, gak mau. Teruskan, 14. Kata segala pohon kepada semak duri. Siapa semak duri itu? Abimelek. Mari, jadi raja kami. Teruskan. Jawab semak duri kepada pohon-pohon itu. Bayangkan, pohon jadikan rajanya apa? Semak. Lah pohon itu segini, semak duri segitu. Jika kamu sungguh mau mengurapi jadi raja atas kamu, datang berlindung di bawah naunganku. Bisa semak bikin perlindungan? Gak bisa. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri. Siapa semak duri tadi? Abimelek memakan habis pohon aras di Libanon. Siapa pohon aras itu? Warga kota Sikem. Terus? Maka sekarang, ini jawabannya. Jika kamu setia dan terus ikhlas dengan membuat Abimelek jadi raja. Jika kamu berbuat baik kepada Jerubbaal dan keturunannya. Jika kamu membalas kepadanya seimbang dengan jasa-jasanya. Terus? Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya. Dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Terus kan?
Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya. 70 orang banyaknya itu satu batu. Serta membuat Abimelek anak seorang budaknya kelihatannya 70 dibunuh. Tapi yang terakhir bukan Yotam. Ada orang lain yang diserupakan dengan Yotam. Anak seorang budak perempuan jadi raja atas warga Sikem, karena ini saudaramu. Teruskan. Jika kamu pada hari ini berlaku setia terus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, silakan kamu bersukacita atas Abimelek dan silakan ia bersukacita atas kamu. Tapi, next. Jika tidak demikian, biarlah apa? Sama-sama. Api keluar dari memakan habis warga kota dan Bet Milo. Biarlah api keluar daripada warga Sikem dan juga dari Bet Milo memakan habis siapa? Abimelek. 21. Ini sebuah jawaban menarik. Kemudian larilah Yotam ke BR, tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudaranya itu. 22. Jawaban dari semua masalah. Setelah berapa lama? Abimelek memerintah atas orang Israel. Ini 23 luar biasa. Next. Maka siapa yang bangkitkan? Semangat jahat antara dan sehingga apa? Warga kota Sikem menjadi desanya pada Abimelek. 24. Supaya dibalas dan darah mereka timpa kepada Abimelek. Saudara mereka yang telah membunuh mereka kepada warga kota Sikem membunuh saudara-saudaranya. Cukup sampai sini Bapak Ibu dengar ini baik. Abimelek orangnya minder. Dia sangat penuh dengan luka batin. Apa yang dia buat? Dia bunuh saudaranya untuk mengambil jabatan raja yang sebetulnya bukan milik dia. Dia ambil ini dengan paksa. Yotam memberikan sebuah penjelasan. Kalau kamu tulus sama orang Sikem, Sikem tulus sama kamu, baiklah jabatanmu selama-lamanya. Tapi kalau kamu tidak tulus sama Gideon, satu hari akan muncul api yang saling membakar. 3 tahun setelah memerintah, ayat 22. Tiba-tiba muncul sebuah semangat jahat dari Abimelek kepada orang Sikem. Dan orang Sikem juga marah kepada Abimelek. Bapak Ibu dari sini kita bisa ngambil satu tindakan. Orang kalau tindakannya itu berbuat jahat, hatinya tidak lurus, hatinya tidak jujur sama Tuhan, hatinya tidak benar-benar ikut Tuhan, satu hari karakternya bisa berubah. Dosa itu apa sih? Dosa sebetulnya adalah sebuah kejadian yang akan menjatuhkan kita. Kita buka sebentar Mazmur 73 18. 23. Ada seorang hamba Tuhan terkenal di orang Inggris namanya Jonathan Edwards. Anda tahu orang-orang daripada saya itu kacamatanya tebal, jasnya orang Inggris ya, perente, khotbahnya diam dan tertata, dan ini hamba Tuhan kalau khotbah isinya jemaatnya ribut semua. Kenapa? Bosen. Jadi kalau khotbah jemaatnya ada yang diem, nguap, ngobrol sendiri. Dan kalau sudah riuh sekali cuma bilang gini, hormati Tuhan, saudara, hormati Tuhan. Khotbahnya baca, dibaca satu persatu. Wah ribut, baca lagi. Bayangkan itu setiap minggu seperti itu. Tidak pernah ada ketenangan sama sekali. Jadi orang ini terus seperti ini khotbah. Satu hari dia dapat Mazmur ini. Terus nyusun khotbah. Judul khotbahnya adalah The Sinners in the Hands of the Angry God. Pendosa-pendosa di tangan Allah yang murka. Inti khotbahnya begini. Pendosa itu gak perlu disangsi. Pendosa gak perlu untuk hidupnya jatuh. Pendosa itu sudah naruh hidupnya di bidang miring. Dosanya membuat dia berat, jatuh sendiri. Nggak perlu didongkel, nggak perlu dijorokin, nggak perlu disakiti. Pendosa itu dia berdiri aja sudah miring jalannya. Cepat atau lambat dia pasti tergelincir. Kemana? Ke neraka. Wah itu tuh kata beliau tuh. Itu begitu dia baca begitu, satu ruangan diam semua. Terus pada nangis. Wah teriak bertobat, dia bilang gini, diam, hormati Tuhan. Baca lagi. Jonathan Edwards dikenal sebagai hamba Tuhan yang hari itu dipakai untuk revival besar. Hanya dengan satu khotbah
Yang sudah beredar bisa baca khotbah ini. Itu khotbahnya tipis itu. Judulnya tadi. Dari sini kita belajar soal Abimelekh. Anda lihat ada orang jahat sama Anda. Bapak Ibu ambil waktu sabar, diamkan sebentar. Orang kalau berbuat jahat, itu sama dengan menaruh dirinya di atas bidang terjungkal sendiri. Yotam bilang, kalau kamu tulus, nanti kamu berbahagia. Tapi kalau enggak, tiba-tiba muncul semangat jahat, bikin blunder sendiri. Makanya Bapak Ibu, cerita ini saya ingat kembali, masih ingat yang namanya Simei. Satu hari Daud dikejar Absalom keluar. Waktu dia keluar, dia dilempari batu sama Simei. Orang Benjamin. Keluarganya Saul dilempar. Kasih debu, mati aja sana-sana, dasar penumpah darah. Itu Daud di belakangnya ada Abisai. Abisai itu satu orang bisa bunuh 300 orang. Dia bilang, Raja, anjing mati menghina raja. Izinkan aku menyeberang, aku penggal kepalanya. Daud bilang apa? Jangan dipenggal. Siapa tahu ucapan dia dari Tuhan. Nanti aku berdosa. Ini Simei ngelempari Daud pakai kerikil. Ngasih debu sambil maki-maki Daud. Daud cuma keluar diem. Begitu Absalom mati, Daud menang. Daud pulang ke Yerusalem. Simei orang pertama yang nyambut Daud. Oh minta maaf tuh Raja, minta maaf. Aku keluarga Saul. Aku memang sakit hati tapi aku minta maaf. Daud karena menang, hari kemenangan gak boleh bunuh orang. Jadi dia bilang, ya sudah gak apa-apa. Tapi Daud tahu ini orang gak beres. Sebelum dia meninggal, dia ngomong sama Salomo. Nah kamu kan berhikmat, tolong satu orang itu orang berbahaya. Tolong, Pak gimana caranya kamu minta sama Tuhan? Ini orang tidak boleh matinya enak, harus dibunuh. Selesai ceritanya. Salomo datang naik tahta, dia panggil Simei. Simei sini. Papaku tahu, kamu tahu, aku tahu. Kamu tuh jahat. Tapi papaku sudah janji gak mau bunuh kamu. Jadi aku gak bisa bunuh kamu. Simei cuma diem. Sekarang gini aja. Kamu pulang ke rumah. Jangan pernah keluar dari wilayah rumahmu. Kalau kamu keluar dari wilayah rumahmu, nyebrang sungai Kidron, kamu pasti mati. Dan kalau kamu mati, jangan salahkan aku. Darahmu tanggung sendiri. Deal? Simei bilang, sip, deal. Aman tuh, gak mati. Dia pulang ke rumah. 2 tahun berlalu. Budak Simei 2 orang lari ke arah Filistin. Simei ngelihat budaknya lari, kesel. Ambil keledai, langsung pelana, keluar nyebrang sungai. Diambil budaknya, dibawa pulang. Apa yang terjadi? Salomo tahu. Panggil Simei. Kamu tuh yang sudah ngomong tadi setuju 2 tahun lalu. Sekarang kamu yang melanggar. Kamu tahu nggak? Salahmu sendiri. Simei mati. Simei gara-gara ngejar budak. Budak itu aset. Aset. Dia kejar budak, dia lupa yang namanya keselamatannya. Banyak orang Jakarta, bukan di sini, seberang ono jauh nih ono. Banyak orang ngejar aset dan harta, lupa keselamatan pribadi. Seperti Simei hidupnya. Dari sana ketahuan bahwa orang itu tiba-tiba kalau memang sudah gak benar depan Tuhan, satu hari akan meluncur ke bawah. Abimelekh ngalami ini. Sampai dia mati, dia jadi raja tidak sah di Sikem dan namanya tidak pernah jadi hakim. Kenapa gak jadi hakim? Yang pertama, sikap tindakannya jahat. Dia membunuh. Pak, saya gak bunuh orang. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah jadi pembunuh manusia. Waduh Pak, udah 40 orang saya benci Pak. Nah itu dia. Mertua 2 Pak. Wah, ipar 3. Adiknya ipar Pak. Wah lah panjang. Tetangga kiri kanan depan belakang semuanya. Di gereja Pak ada 30 Pak. Belum orang cool Pak. Wah, saya mau tanya, saya mau minta apa lagi dari Tuhan? 1. Jangan kita membalas perbuatan jahat. Diamkan saja, doakan. Kalau memang Tuhan berkehendak yang berbeda, tiba-tiba semangat jahat muncul, bisa tarung sendiri. Brum sendiri udah. Saudara saya Tuhan, Abimelekh
tidak pernah jadi hakim. Dia jadi raja seketika, tapi dia mati akhirnya. Dilempar batu dari menara, kena kepala, pecah kepalanya. Akhirnya dia minta pembawa pedangnya untuk membunuh dia. Saudara Tuhan, kisah ini adalah kisah peringatan buat kita. Kok bisa ngalami sampai begini? Gara-gara Gideon sebelum meninggal mengumpulkan semua harta yang harusnya dia kuduskan ke rumah Tuhan. Dia simpen sendiri, bikin berhala. Jerat serumah tangga. Anaknya mati, semua rakyatnya mati. Sejak hari itu orang Israel hancur hidupnya. Setelah itu muncul lagi nanti hakim yang baru. Saudara Tuhan, sebuah cerita. Kalau hari ini Anda ribut sama orang, sudah lepas kasih Tuhan. Kalau betul yang betul Anda, nanti dia ketemu Tuhan sendiri. Kalau dia yang betul, mending kita bertobat cepetan. Nah, bahaya toh begini. Jadi lihat Yoab, lihat Simei, lihat Abimelech, lihat Hazael atau Hazael. Hazael sama seorang panglima raja. Satu hari dia ketemu sama Nabi. Nabi Elisa lihat dia, Nabi, rajaku Ben-Hadad sedang sakit. Raja suruh aku ketemu sama Nabi. Nabi bakal sembuh gak rajaku? Elisa bilang gini, dia nangis. Loh, Nabi kenapa nangis? Aku melihat bahwa engkau akan membunuh banyak orang dan menjadi raja besar, panglima besar. Ben-Hadad bilang, Hazael bilang, gak mungkin, aku ini cuma panglima biasa, aku orang kecil. Elisa berkata, tidak. Aku melihat bahwa rajamu itu sembuh, tapi pasti mati dibunuh. Dan engkau akan menjadi seorang panglima besar dan raja besar. Hazael bingung, kok bisa gitu ya? Begitu dia pulang ditanya sama rajanya, aku sembuh gak? Kata Nabi, sembuh. Besoknya dia ambil kain, dicelup dalam air, dibekap sampai mati. Hazael tuh orang baik sekali. Orang yang sangat hormat sama Nabi. Orang yang betul-betul tulus hatinya. Dia melayani dengan penuh hatinya kesetiaan. Begitu dia mendapatkan jabatan janji raja, karakternya berubah. Hati-hati. Sering lihat orang berubah ya? Kok ini berubah sih Pak? Jangan pernah sentuh bagian yang bukan milik kita. Nanti karakter berubah. Tuhan sama-sama. Amin. Akhirnya cuma waktu doang yang memisahkan kita.